Selamat pagi dan salam sehat semuanya. Semoga tetap anak didik kami dalam keadaan sehat-sehat dan tetap semangat. Nah, bagaimana kabar anak didik kami semuanya? Sehat-sehat ya. Nah, tetap semangat belajar ya nak. Mari kita belajar kembali. Belajar tematik. Tema 4 masih tetap tema 4 ya, yaitu berbagai pekerjaan. Subtema 1 jenis-jenis pekerjaan. Pembelajaran 6 ya, pembelajaran 6. Nah, di dalam pembelajaran 6 ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan PPKN. Tujuan pembelajaran bisa dibaca di rumah ya. Oke. Nah, ini tadi di dalam pembelajaran ini kita tadi ada bahasa Indonesia dan ada PPKN. Di dalam bahasa Indonesia itu lihat perhatikan di situ ya. Cerita tersusun atas unsur intrinsik. Apa itu unsur intrinsik? Itu unsur pembangun dari dalam cerita. Kedua, unsur ekstrinsik. Apa itu unsur ekstrinsik? Itu unsur pembangun dari luar cerita. Nah, unsur-unsur intrinsik cerita, perhatikan yang pertama ya. Tema, tokoh, amanat, alur, konflik, latar. Ini di dalam sebuah cerita harus ada unsur-unsur dari dalam cerita, intrinsik di dalam ya, di dalam. Nah, tema apa itu? Tema itu ide pokok cerita. Apa itu tokoh? Itu pelaku cerita. Apa itu amanat? Itu pesan moral dalam cerita. Apa itu alur? Itu rangkaian peristiwa dalam cerita. Apa itu konflik? Itu pertentangan yang timbul di dalam diri seorang tokoh maupun dengan tokoh lain. Apa itu latar? Itu latar itu keterangan tempat, waktu, dan suasana yang diceritakan dalam cerita. Nah, itulah unsur-unsur intrinsik cerita. Ada berapa tadi? 6, yaitu tema, tokoh, amanat, alur, konflik, latar ya. Nah, pendapatku tentang masing-masing tokoh dalam cerita ya. Pemimpin idola, pemimpin yang jujur. Mengenai bacaan pada pembelajaran kelima tadi ya. Mengenai pembelajaran kita pada hari yang lewat, mengenai pemimpin idola yang jujur, mengenai tokoh pada pemimpin idola yang jujur pada hari yang lewat adalah mengenai Ida, si Ida ya. Nah, tokoh Ida, aku suka dengan sikap Ida. Kenapa? Karena sikap Ida memiliki sikap yang baik. Ida anak yang rajin belajar. Ida juga ramah, sopan kepada siapapun. Ida mau mengajari teman-temannya yang mengalami kesulitan dalam pelajaran. Selain itu, Ida memiliki sikap jujur. Ya. Makanya sikap si Ida perlu kita contoh. Ya. Kedua, sedangkan tokoh Gugut ya. Kalau disebutkan tokoh di cerita itu adalah nama-nama ya.
nama-nama yang ada pada cerita itu. Bagaimana tadi si Gugut? Nah, aku tidak suka dengan sikap Gugut. Kenapa? Karena Gugut memiliki sikap yang buruk. Gugut anak yang malas belajar. Gugut juga suka memaksa dan tidak jujur. Maka sikap si Gugut tidak kita sukai karena itu. Maka dari kedua sikap anak ini, mana yang kita contoh? Iya, yang kita contoh dari kedua tokoh ini, tokoh Ida dengan si Gugut, yang kita contoh adalah tokoh Ida. Iya. Nah, pendapatku tentang konflik pada cerita pemimpin idola atau pemimpin yang jujur. Menurutku, konflik pada cerita pemimpin idola, pemimpin yang jujur, dimulai ketika Bu Tanti mengadakan ulangan matematika. Konflik terjadi di dalam diri Gugut karena ia tidak siap menghadapi ulangan. Konflik selanjutnya yaitu perselisihan antara Ida dan Gugut. Gugut memaksa Ida untuk memperlihatkan jawaban ulangannya, tetapi si Ida bergeming. Konflik mereda saat Ida menyampaikan alasannya tidak memberikan contekan kepada Gugut. Nah, menurutku dalam cerita pemimpin idola, pemimpin yang jujur, mengandung pesan agar kita selalu bersikap jujur. Menyontek dan memberi contekan adalah salah satu perbuatan tidak jujur. Sikap jujur harus kita biasakan sejak dini. Sejak dini ini maksudnya sejak kecil. Kalau kita mulai dari kecil jujur, sudah melakukan kejujuran, sudah diajari belajar jujur, dan kita laksanakan, akan terbawa nanti kejujuran itu dimanapun kita. Nah, cerita tersebut juga memberikan pelajaran bahwa sebagai pemimpin kita harus memberikan contoh yang baik. Itulah tadi sikap pemimpin yang jujur. Nah, sikap-sikap Ida yang sesuai makna sila pertama, Pancasila. Apa itu isi Pancasila sila pertama? Iya, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, apa makna sila pertama Pancasila? Pertama, jujur dengan tidak memberi contekan kepada teman. Mau berbagi pengetahuan yang dimiliki. Selalu bersikap dan berkata sopan. Selalu rajin dan tetap berprestasi. Tidak menerima uang suap. Nah, di dalam pembelajaran 6 ini pun kita ditekankan agar kita tetap berlaku jujur. Nah, mulai hari ini pada diri kami semua, jujurlah dalam melaksanakan tugasmu, jujurlah sama orang tuamu, biar kamu nantinya berhasil di dalam apapun tugasmu nanti yang mau kamu hadapi. Nanti kamu akan terbiasa dengan
adanya sikap kejujuran kamu, maka kamu akan berhasil di dalam melaksanakan pekerjaan atau tugasmu. Nah, adapun tugasmu nanti pada pembelajaran 6 yaitu tugasmu pembelajaran 6 soal penilaian akhir subtema 1. Ada di situ 20 soal. Ada isian, ada esai, ada pilihan. Itu semua sudah kita pelajari. Dan bila kamu tidak mengingatnya atau tidak membaca materi yang ibu berikan, buka bukumu itu, baca kembali mulai dari pembelajaran 1 agar soal penilaian akhir subtema 1 kamu dapat benar semuanya. Karena itu sudah kita pelajari dari mulai pembelajaran 1. Contoh mengenai nanti nomor 11 ya. Cara menggambar menggunakan titik-titik hingga membentuk objek disebut. Itu tadi ibu terangkan. Ada pulanya di buku bacaan ini. Jadi tidak ada nanti alasan tidak tahu saya bu. Ini. Nah, sudah ibu periksa ini semua sampai 1 sampai 20 sudah kita pelajari. Jadi tidak ada lagi nanti apa itu bu penokohan, baca di buku ini ada. Apa itu bu antagonis, protagonis, ada semua ya. Mengenai gambar pun ada di situ, duksel ada. Nanti kamu baca di sini. Dan itu semuanya sudah kita pelajari mulai dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6. Nah, bila kamu lupa, buka kembali, baca dengan baik pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6 agar soal yang kamu hadapi yang 20 soal benar semua. Sekian dan terima kasih. Ayo tetap semangat. Kerjakanlah nanti tugasmu dengan benar dan tulis dan rapi. Oke, sekian dan terima kasih. Bye-bye.